Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajulis sholih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik adalah mimpi yang baik dari seseorang yang soleh, ya. Yaitu soleh itu man aqoma huququllah wa huquqa ibadih, orang yang melaksanakan hak-hak terhadap Allah dan hak-hak sama makhluk. Nah, mimpinya orang soleh juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, itu bagian daripada, ya, 46 bagian dari sifat kenabian. Artinya mimpi yang baik, mimpi yang benar, kalau yang mimpikan adalah orang-orang yang solih. Sehingga bisa dibuat atau bisa ditakbiri, makanya babu takbir di sini, takbir mimpi, ya. Misalkan nanti ada khusus kitab Takbirul Manam fi Ta'tiril Anam, itu menurut karangan Imam Ibnu Sirin, itu mimpinya di samping ada, ya, kalau kita saat mau tidur dalam keadaan punya wudhu, mau tidurnya udah banyak, baru membaca surat Al-Muluk misalkan, atau baca-baca yang lain, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, surat Ikhlas 3 kali, Falak Binnas, ayat kursi, Qul ya ayyuhal kafirun ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 30, Allahu Akbar 33, kemudian berdoa pada semua, mendoakan orang, Allah maghfirli dunubi wali wajah jamil muslimin muslimat, ya. Baca sholawat, bahkan banyak doa-doa, ya, bukan hanya bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Bermacam-macam, ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan sampai wa fawwadu amri ila Allah, dan seterusnya, masih banyak lagi, ya. Begitu tidur mimpi itu bisa juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan buah, artinya mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar juga ada yang baik, ada yang tidak baik, ada alamat baik, ada alamat tidak baik. Mimpinya misalkan minum air, atau ada air banyak sekali, jernih sekali mengalir, atau melihat langit, apalagi melihat bulan, melihat matahari, melihat sawah yang hijau di tempat yang lapang, tebu, itu mimpi-mimpi yang baik, ya. Melihat warna putih, warna hijau, mimpi yang baik. Tapi kalau mimpinya melihat warna merah, gelap, awan yang tebal, hitam, api, ya, itu mimpi-mimpi yang tidak baik, gitu. Apalagi kalau sampai
banjir, terbawa banjir dan sebagainya. Ya. Tapi itu kalau mimpi itu akan sebagai tanda akan terjadi kalau yang mimpinya itu adalah tadi dalam keadaan punya wudhu dan dalam keadaan membaca dan sebagainya. Kalau tidurnya baru langsung blek begitu aja, mimpi itu buah apa? Buah tidur. Ya. Yang tadinya sebelum belum tidur dibayang-bayangi atau ingat begitu tidur langsung ini. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya yaqul idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa inna ma hiya minallah falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yaqra mim fa inna ma hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurru. Kata Rasulullah, idza ra'a ahadukum, tatkala salah satu di antara kalian umatku mimpi yang dalam mimpinya yuhibbuha, seseorang yang mimpi itu senang, ya. Maka itu berarti dari Allah, fa innama hiya minallah, mimpi dari Allah. Oleh karena itu begitu bangun ucapkan alhamdulillah. Kemudian ceritakanlah kepada orang-orang yang kira-kira bisa dipercaya. Kalau anak pada orang tuanya, murid pada gurunya, tapi guru juga guru yang benar-benar, ya, artinya yang tidak ada masalah, ya. Teman-teman yang benar-benar. Ini boleh ceritakan. Tapi kalau kira-kira nggak ada orang yang bisa dipercaya, jangan diceritakan, simpan saja. Tapi wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahu, kalau mimpinya mimpi yang tidak baik, mimpi api, mimpi dianya kebakar, mimpi dianya jatuh ke jurang dan lain sebagainya, itu adalah mimpi yang tidak suka. Orang pasti dalam keadaan nggak suka. Dia tiba-tiba mimpi seakan-akan lagi atau lagi diserang ular dan lain sebagainya, maka itu berarti mimpi dari setan. Oleh karena itu falasta'id, hendaklah minta min syariah, minta dari perlindungan dari Allah dari keburukannya. Begitu bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Meludah, tapi bukan ludah gini, cuma niup yang kira-kira ada ludah sedikit ke pinggir. Kalau misalkan udah di dipan, misalkan ya tinggal turun ke dipannya tapi sebelah kiri. Atau lari udah dekat dengan kolam, ludah bener, kalau itu ke kolam nggak apa-apa. Nah, minta perlindungan, ya. Nah, jadi minimal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ya, kalimat-kalimat yang minta perlindungan nggak pakai bahasa sendiri juga boleh. Ya Allah, jagalah aku jangan sampai terjadi dalam mimpi tersebut, atau pertanda mimpi buruk ini jangan sampai terjadi. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Sama ini juga, kecuali kalau tadi diceritakan pada yang aslinya diceritakan, kecuali pada yang tidak baik, maka nanti kalau ceritakan kepada yang tidak baik, didoakan atau dianukan tidak baik, menjadi orang yang hasud, akan berbahaya. Kalau sini juga sama, jangan ceritakan kepada siapapun kecuali orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa menenangkan jiwanya, karena kalau diceritakan kepada yang tidak bisa percaya, bisa terjadi, akan terjadi. Tapi kalau nggak diceritakan, maka fa innaha la tadurru, walaupun mimpinya buruk tidak akan terjadi. Tuh, kalau mengucapkan a'udzu bikalimatil tammati min syarri atau sejenisnya, pokoknya apa saya minta perlindungan, namanya dari ya Allah, minta aku lindungi jangan sampai terjadi apa yang dalam mimpi. Tuh. Ini saya pernah mimpi lagi jalan, tiba-tiba
kepleset, jatuh ke jurang, lagi banjir ke bawah air. Dalam mimpi itu terasa kepala bedu itu sakitnya loh. Bangun tidur sakit sekali. Langsung saya meludah ke dekat kolam, a'udzubillahi kalimat min syarri ma khalaq dan sebagainya. Terus nah, kemarin udah janji dengan saudara suruh ke Senen gitu. Paginya tuh harus mau ke sana. Sebelum berangkat saya baca Yasin. Ya berdoa kepada Allah, minta jangan sampai terjadi apa-apa. Karena mimpinya mimpi buruk. Ya benar, begitu di Senen dulu masih masih ada berlaku, zaman saya masih baru masih ada itu loh, yang sekarang namanya itu apa itu, terminalnya tuh bukan di Senennya itu dulu, saya itu jalan ya, singkatnya jalan mau ke Poncol itu lewat, saya dari sana lewat jalan kereta api. Jadi aturannya kan kalau yang dari sana tutupannya dari sebelah sana. Ya, saya dari sini melawan arah, jadi nggak ada tutupan kan. Nggak tahu saya lagi mikirin apa. Jalan udah ada kereta api ditutup sana, saya di sini. Orang semua teriak-teriak, gila lo, mau bunuh diri apa? Saya nggak dengar itu orang-orang pada ngomong gitu. Dengar tapi pikir saya untuk pada orang lain gitu loh, bukan kepada. Lah itu kereta api sudah dekat sekali tuh. Itu pas begitu udah tinggal di ini aja, itu saya kayak ada yang dorong. Di sini kenceng sekali, saya jatuh tuh. Begitu ya saya ini lewat gitu. Andai kan nggak ada yang dorong, mungkin saya sudah itu sama kereta tadi ya. Nah ini jadi kalau tadi mungkin saya nggak baca atau nggak minta perlindungan, ya seperti terjadi itu, mimpinya benar. Nah, mimpi buruk tapi artinya benar dulu. Sebagai pertanda akan kecelakaan. Nah, jadi makanya kalau mimpi hal-hal yang itu segera meludah ke kiri, kemudian sambil minta perlindungan kepada Allah. Dengan bahasa sendiri juga boleh, pokoknya terserah. Itu. Alhamdulillah, saya malu kan, banyak orang lihat langsung buruan saya lari cari mobil, naik mobil. Itu. Nah, karena pasti kalau misalkan nggak buruan lari, saya ditanya-tanyain kamu apa gitu. Nah ini kembali. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Rasulullah bersabda, tidak tetap atau tidak sudah enggak ada, sudah enggak ada sifat kenabian ya. Karena udah Nabi Muhammad yang terakhir kan. Ilal mubasyirat, kecuali sesuatu yang bisa menggembirakan, yaitu mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu adalah merupakan yang kabar gembira, mengembirakan orang yang mimpi nantinya sebagai tanda akan mendapatkan kedudukan atau apa saja. Qalu wamal mubasyirat, sahabat bertanya, apa itu Rasul yang al mubasyirat itu? Qala ar-ru'yas sholihah. Kata Nabi, dijawab oleh Nabi, ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik. Karena mimpi yang baik sebagai pertanda akan mendapatkan sesuatu ya. Misalkan ada yang mau diangkat menjadi pemimpin ya. Itu bisa terjadi mimpi dengan mimpi di harimau ya, atau macan sejenisnya, singa tunduk, artinya dengan cara baik-baik. Kalau menyerang beda lagi. Kalau mimpinya matanya menyerang berarti nggak baik. Atau mungkin
naik tangga. Itu mimpi ciri apa? Ar-ru'ya sholihah mubasyirat, kabar gembira akan mendapatkan. Kalau ilmu mimpi tiba-tiba mimpi air susu. Tuh. Saya ingat ini pada waktu saya mukim di Sarang, ya, saya mengamalkan dikasih amalan biar cepat belajar ilmunya cepat dapat. Disuruh mengamalkan ya fattahu ya alimu ya mubdi'u 313 tepat jam 3 malam rutin pada saat itu. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, ini menjaganya bacaannya ringan. Cuma ya fattahu ya alimu ya mubdi'u ya fattahu ya alimu ya mubdi'u 313 sebentar, tapi menjaga waktunya yang paling sulit. Banyak yang gagal, banyak yang tidak bisa lulus itu ya. Jadi saya setiap malam jarang tidur, pokoknya usaha tidurnya siang biar gampang. Nah, jadi karena kalau tidur dulu kadang-kadang kebablas jam sekian. Jadi kalaupun tidur dari awal habis musyawarah jam 10 udah tidur langsung, nanti jam 12, jam 1 udah bangun. Baca ayat surat Al-Kahfi yang terakhir, itu minta kepada Allah. Kalau pengen bangun tepat pada waktu yang diinginkan, baca 2 ayat surat Al-Kahfi. Itu saya dapat dari Mbah Imam. Mbah Imam itu beliau murid kakeknya, adik kakeknya Mbah Maimun. Ya. Zaman saya di sana, saya ngaji juga sama Mbah Maimun, tapi Mbah Maimun masih kiai muda. Ya. Ya. Tapi kalau Mbah Imam itu ya, kiai sepuhnya pada saat itu saya alhamdulillah mendapatkan beliau udah usia 117. Beliau waktu mukim di Madura di Ki Kholil Bangkalan itu cuma 1 tahun suruh pulang sama kiainya. Pertama kali datang diuji itu oleh Kiai Kholil. Ya karena mungkin Kiai Kholil, wah ini anaknya Kiai besar. Kiai Mbah Syu'eb, bapaknya itu Kiai besar di Sarang. Ya. Pendirinya adalah Mbah Ghazali, masih dari keturunan Sunan Bonang, dan dari perkawinan ada juga turunan Maulana Hasanuddin dalam sejarahnya itu. Begitu pula Mbah Syu'ebnya juga sama. Ya. Masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati, dari Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi walhasil udah beliau angkatan keempat. Saya itu ya. Pendiri pertama, terus meninggal, ganti lagi putra-putranya yang tua, ganti lagi menantu, meninggal. Katanya masa itu banyak beberapa kiai, Kiai Umar, Kiai Fathur Rahman dan sebagainya, kemudian baru ke Mbah Syu'eb ketiga. Mbah Syu'eb, pada zaman Mbah Syu'eb dibantu dengan Mbah Fathur Rahman, terus kakaknya Mbah Imam, Mbah Ahmad, kakaknya Mbah Maimun, terus Mbah Imam masih di Mekah. Beliau dari Madura ke Mekah 8 tahun. Disusul oleh bapaknya Mbah Maimun, keponakan Mbah Maimun itu, ponakan Mbah Imam, itu cuma udah 5 tahun. Dari Mbah Jubair, bapaknya Mbah itu cuma 3 tahun. Kelamaan Mbah Imam. Lah Mbah Imam itu begitu meninggal Mbah Syu'eb, berarti kepada Mbah Imam. Zaman Mbah Imam itu keempat ya. Beliau waktu saya cerita waktu ke Madura, Kiai Kholil udah tahu ini anak udah pandai di rumahnya makia bapaknya sama paman-pamannya belajarnya. Jadi begitu dia datang diuji, suruh ngisi padasan untuk tempat berwudu. Nah, pakainya kan bolong tuh pakai ngisinya pakai air sumur ditimba gitu. Saya ngalamin tuh nimba ngisi Kiai Umar Kempek saya. Tapi syaratnya nggak boleh ditutup, kata Pak Kiai Kholil Madura itu. Lah siapa yang bisa?
Lah kalau apa ini yang nggak ditutup berarti kan apa? Bocor terus. Mungkin bisa diisi terus secepatnya, misalkan nih apa itu bocor, buruan laporan masih ada, tapi kan lama laporannya belum tentu langsung dilihat, habis duluan kan gitu, diisi. Nah, kenapa? Karena Mbah Imam itu dari kecilnya sudah rajin riadoh, ya, udah puasa aja, makanya Mbah Khalilnya udah tahu, wah ini ujinya dengan yang lain nggak diuji begitu. Pak Hasyim Asy'ari nggak diuji begitu, ya. Yaitu angkatan duluan, ya. Kalau Mbah Hasyim aja kan duluan namanya, ada seniornya. Begitu di dia, saya mau ngabdi sama guru, yakin Allah akan bantu saya. Diisi, udah penuh, lapor tuh. Jadi air nggak mocor, ya nggak ditutup tapi tidak keluar. Begitu maranin Mbah Khalil Madura biar lapor, sudah guru apa senyum, nggak perlu dilihat, nggak perlu, saya udah lihat. Saya sudah melihat itu tidak bocor. Memang saya pengen tahu ilmu kamu. Begitu udah ini lagi suruh nangkep ikan. Ini nggak berlangsung nih, ya. Beberapa bulan berikutnya suruh nangkep ikan di laut, sekali terjun harus dapat 10. Berarti setiap jari-jari harus 1 katanya. Waduh, kata Mbak Imam, ini gimana caranya apa? Satu aja di laut di laut itu susah, apalagi 10 sekaligus satu selam, jangan ternongol lagi kemudian baru ambil lagi, enggak, harus sekali selam langsung 10. Mbak Imam langsung, ya, dulu asal namanya Imam Ghazali karena ibunya mimpi. Ini lagi bab mimpi juga nih. Mimpi apa? Mimpi waktu itu lagi hamilnya ada orang yang bercahaya, pakai jubah, jenggotnya panjang, rambutnya juga panjang, botak, ininya botak. Imam Ghazali itu. Karena mikir terus. Begitu cerita sama suaminya Mbah Syuaib, itu nanti kalau lahir anaknya namanya Imam Ghazali. Karena kata yang orang datang itu, yang dalam mimpinya itu, ini saya Imam Ghazali. Dan benar, Mbah Imam itu cerdas luar biasa tuh, ya. Ilmu nahu, ilmu apa aja dikuasain. Ya karena manusia itu kalau udah tua kan udah gantian anak muda, ya. Zaman saya di sana Mbah Maimun yang mulai ngaji kitabnya, dulunya Mbah Imam sebelum Mbah Imam masih di tuh. Ya. Yang kitab-kitab besarnya itu yang Kiai Muslih Meranggen, Kiai Muslih Tanggir, Kiai Sahal Mahfud, ngajinya Mbah Imam. Menjadi kiai-kiai besar banyak sekali itu. Kiai Sahal Mahfud itu ngaji sama Mbah Imam, kitab-kitab besar, ya. Setelah udah musiat, ya, Mbah Juber ganti yang ngaji kitab besarnya. Mbah Juber udah nggak ada, Mbah Maimun. Sekarang namanya pindah lagi kan, kita masih saudara semua, masih satu keturunan. Itu sekarang Mbah Rohib yang kita besarnya. Nah, ini kembali tadi. Jadi begitu beliaunya disuruh itu, saya akan khidmah pada guru. Bagaimana caranya? Begitu beliau nyelam, ya minta pada Allah, tolong ya Allah. Nah, saya pengen membahagiakan guru saya. Dia nyelam ke laut, langsung menangkap 10 ikan sekaligus diberikan Allah. Jadi apa? Si ikan itu nempel di jari-jari semuanya, sesuai dengan permintaan gurunya. Jadi ikan itu tiba-tiba kayak di strum, langsung nempel satu. Langsung datang guru, ini ikannya. Dia senyum lagi. Saiki koe mulih, wis cukup ngaji nang kene. Udah, kamu sudah sekarang pulang. Jadi cuma 1 tahun. Yang lain gak disuruh pulang kalau masih mau betah. Beliau udah, kamu udah nggak perlu ngaji di sini lagi, sudah, kamu udah cukup. Akhirnya beliau ke Mekah berangkat. Ke Mekah 8 tahun belajar. Makanya saya sanad dari beliau itu Abi Jamro, saya ngaji sama Abi Jamro, ngaji Fathul Qorib itu dari sampai kepada Mu'alib nyampe.
Nah, sekarang ngaji pada yang cuma ngaji di YouTube doang, dia nggak pernah ngaji, nggak pernah apa sudah. Boleh, bukan berarti nggak boleh yang ngaji, harus ngajar ya sesuai dengan kemampuan yang asli dari siapa dulu. Apa namanya, baca Al-Quran talaki baru disampaikan. Talaki itu dari musafahah, dari guru dan sudah itu sampaikan. Saya kitab semua yang saya ajarkan semuanya itu adalah sampai sanadnya kepada imam pengarangnya ya. Itu jadi kayak saya ngaji sama cuma saya sanad-sanadnya itu ya, ada catatannya dulu. Kalau nggak selesai ngaji itu dikasih nih sanadnya. Kalau disarang ya, kalau disarang hampir semua, kalau dikempek nggak mau dikasihkan. Tapi sama beliau juga sanadnya sampai kepada mu'alif semuanya. Cuma beda kalau disarang dikasihkan, kalau dikempek itu nggak boleh, takut jadi buat bangga-banggaan, takut dibuat sombong gitu. Maka pada saat itu saya akhirnya nggak tahu, karena udah awalnya dari kecilnya dari kempek, dasar baca Al-Qur'annya, jadi ya dikasih sanad, ya udah taruh di kitab, nggak tahu pada kemana gitu. Tapi yang jelas semua ya, Mbah Imam ada yang sanad lewat Mbah Khalil, ada yang dari bapaknya Mbah Syu'eb, ada yang semuanya dari hampir lewat sunan ya. Ada yang lewat Sunan Gunung Jati, ada yang lewat Sunan Ampel, ada yang lewat Bonang, tapi yang banyak saya lewatnya Sunan Bonang ya, karena Mbah Syu'ebnya itu adalah masih keturunan Sunan Bonang. Nah, kembali ya. Jadi jangan dikira para aulia itu pandai-pandai, para wali songo itu ya. Kitab-kitab besar itu dipelajari. Ya. Nah, jadi tadi ini mimpi ibunya Imam Ghazali, Imam Khalil sarang mimpi ketemu Imam Ghazali, disebut namanya Imam Ghazali. Begitu mondok di Ki Khalil Madura, beliau saking senengnya kepada Khalil Madura, kemudian diganti jadinya Imam Khalil nama, sampai meninggalnya Imam Khalil, bukan Imam Ghazali. Kenapa? Ada kata anaknya namanya Mbah Rozak, anaknya adeknya Mbah Umar. Sebetulnya bapak saya itu namanya berganti-ganti dulu, karena dulu orang haji pasti namanya diganti. Jadi selesai waktu mukim 8 tahun nggak pernah diganti. Begitu pulang udah ngajar di rumah itu 8 kali lagi bolak-balik Mbak Imam ini ya. Ini setiap ini diganti. Kalau orang Indonesia haji dulu diganti, ada syekhnya yang harus, jadi ya nurut ya, minta ganti. Pernah dari Imam Syafi'i, imamnya tetap, tapi Imam Ghazalinya itu diganti jadi Imam Syafi'i. Ntar berangkat lagi Imam Malik, ntar berangkat lagi Imam Abu Hanifah, ntar berangkat lagi Imam Ahmad bin Hambal, sampai imam-imam ahli kitab semuanya dipindah. Tapi begitu udah tidak berangkat lagi dari ke-8 kali hajinya itu, sudah jadi terakhir Imam Khalil sampai meninggalnya. Nah, waktu saya mukim di sana, keanehannya nih itu dari muda udah banyak keanehan. Dari muda udah disebut oleh Mbah Khalil Bangkalan waliyun min auliyaillah. Masih mondok tuh ya. Makanya tadi diuji udah itu tuh. Lah saya di sana lagi ngaji begini. Tiba-tiba bangun, waalaikumsalam, ngejemput di pintu. Saya bilang dengan teman-teman, siapa yang datang? Orang dia ngomong dengan siapa, ngobrol terus, suruh duduk di tempat duduknya. Beliau gini sopan banget, nji gitu. Udah antar lagi loh. Dia Sunan Bonang. Alhamdulillah sampean beruntung dirawi Sunan Bonang. gitu. Jadi beliau begitu.
Yang ininya, beliau empangnya ini kan besar tuh. Beli berapa ratus ribu, apa namanya itu, bandeng. Kalau udah besar-besar, kan bibitnya berapa ratus ribu, berapa ratus ribu lagi, banyak sekali. Udah besar-besar, saiki tugas aku wis, saiki mulai kabeh nang rono tang laut. Hilang, udah nggak ada semua ikannya, kata anaknya, kata Mbak Umar. Kau coba kalau dijual dapat banyak duitnya. Nggak ada, cuma ngomong kowe mulih rono, udah nggak ada ikannya. Nggak, padahal nggak dibedah, nggak ada air yang bocor. Kan lewat masa laut, lewatnya ada kalinya, lah kalinya kan jauh. Itu begitu setiap, tapi ntar suruh beli lagi santrinya tuh. Beli lagi, isi lagi, ntar udah gede-gede suruh pulang lagi. Itu zaman saya ada bawa. Waktu meninggal nih, setumbun, Pak Budi yang udah pernah tahu ya, kan kecil. Lebih dari itu orang yang dari rumah sampai sana udah penuh, di rumah masih jalan belum. Makanya waktu Mbak Memun ini kalau misalkan dikubur kalau bawa ke Indonesia akan terjadi seperti Mbah Imam katanya orang-orang pada. Jadi udah nggak bisa lewat, macet dari sono udah jauh sekali. Bagaimana enggak ini sampai, tapi orang itu muat semua, tidak ada yang di sawah. Padahal kan paling muat berapa, 100, 200. Tapi itu diperkirakan, itu saya nggak hadir tapi teman saya hadir, diperkirakan 12.000 lebih itu orang. Ya sekarang jalan dari rumah sampai sananya aja itu jalan penuh, sana sampai tempat udah itu aja dan belum, itu nggak ada yang masuk semuanya. Tempat kecil tapi bisa memasukkan banyak orang itu. Nah ini jadi kembali itu mimpi ya tadi Mbah Imam, ada tandanya, jadi akan jadi orang besar, entah ibunya, entah bapaknya, atau dirinya sendiri. Itu al-mubasyirat namanya, akan jadi orang besar itu oleh orang tuanya, didatangi oleh Imam Ghazali. Tuh. Begitu pula yang lain-lainnya banyak. Kalau saya dulu waktu akan bisa futuh terbukanya bisa kan maaf, jangan dianggap bahwa yang pesantren pasti bisa baca kitab kuning kosongan. Ya, tidak semuanya. Ya, kalau udah kitab gondrong sih mungkin pada bisa. Tapi kalau kitab gundul, maksudnya gundul tuh nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Itu. Ya. Nah itu tidak semuanya, ya ada tapi sedikit ya. Ibarat kali 1000 paling berapa orang. Nah itu pada waktu futuhnya saya dikasih amalan sama Mbah Imam, baca ya Fattahu ya Alim yang beriu, tepat jam 3 malam tidak boleh. Ini tiba-tiba mimpi, udah berapa, sekitar 30 harian lah, udah dapat 30 harian lebih. Mimpi kakek saya datang naik kuda, yang satu lagi naik kuda lagi pakai jubah putih, kudanya putih bagus banget. Begitu mendeketin saya, kakek saya tentu saja dalam mimpi itu cium tangan sama kakek saya menyambut. Kata kakek saya, sembah Gunung Sunan Gunung Jati, kata kakek saya dalam mimpinya. Saya langsung marahin sembah. Nah, udah kalau di pesantren kan kalau sembahnya anak itu biasa kan cium tangan dibulak-balik gitu ya. Itu banyak orang yang sih pasti menentang gitu ya. Ngapain nggak ada itu ajaran Rabi katanya. Rasulullah sahabat mencium Nabi Muhammad. Silakan di Sunan Abu Dawud juga ada itu. Para sahabat selama Nabi dengan mencium tangannya. Begitu sudah saya cium tangan, beliau pada pulang, saya bangun. Bangun itu tangannya masih wangi, ya. Sampai saya ketakutan
langsung ke masjid, ke tempat yang ramai, bahasa jam 3 malam tuh, atau sebelum jam 3, jam setengah 3 malam. Biasa anak-anak teman-teman waktu bangun pada ribut, ini wangi apa, wangi apa. Karena wanginya wangi nggak yang ada yang di situ, nggak ada yang pada penyak-penyak wangi. Saya nggak, minyaknya bukan begini baunya. Saya langsung habis sebelum subuh langsung ke Mbak Imam. Saya belum saya cerita itu saya ditarik tangan saya, diciumin sama beliau. Barokah Sunan Gunung Jati, barokah Sunan Gunung Jati. Dalam hati saya belum cerita sudah. Ya baru, tapi saya teruskan nih mimpinya begini. Ditepuk-tepuk hasil. Ya benar, tak pada berikutnya lah. Saya kok baca kitab kok gampang banget ya. Yang kitab apa aja yang kosong, tiba-tiba ingat semua arti-artinya semuanya. Ya, nah, sampai sekarang saya itu nggak ada artinya semuanya tuh. Di Aziada, di Asidika itu kalau mau pada ngajar tuh pasti ustad-ustad kalau yang ini nanya sama saya gitu. Kalau lupa gitu. Makanya dulu dikenal di Aziada, saya dikenal dengan komus berjalan gitu. Nah itu jadi mimpi ada mubasyirat, mimpi yang as-solihah ya. Karena waktu mau tidur biasa baca itu, kemudian dalam keadaan punya wudu. Di samping kalau mau tidur punya wudu itu berarti dapat pahala sholat. Nah, ulangi, ini tadi adalah al-mubasyirat kata Rasulullah, ar-ru'yas sholihah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manami fa sayaroni fil yaqdhah wa la yatamatsalu syaiton bi. Siapa yang melihat aku di waktu tidur, artinya mimpi bertemu Nabi, itu fasayaroni fil yaqdhah, sama dengan bertemu aku di waktu terjaga. Artinya benar ketemu Nabi, itu maksudnya. Kalau orang mimpi ketemu Nabi, berarti benar ketemu Nabi. Fasayaroni fil yaqdhah, sama. Itu. Kenapa? Karena walayatama selalu syaiton bi. Setan tidak bisa menjelma jadi nabi, ya. Menyerupai nabi nggak bisa. Nabi Muhammad, ya. Kalau yang para aulia masih bisa setan itu. Misalkan tadi saya mimpi ketemu Sunan Gunung Jati, bisa aja setan. Ya. Kalau tidak yang dimintanya sama yang tahu, tapi saya tanya sama Mbah Imam yang dikenal zaman itu adalah waliullah, ya. Maka ya saya percaya bahwa itu ada Sunan Gunung Jati. Dibuktikan lagi setelah itu kok saya membaca kitab gampang sekali. Itu loh. Itu. Nah ini jadi kembali. Jadi kalau ada yang mimpi ketemu Nabi, ya, itu artinya berarti ketemu sama dengan di waktu dalam keadaan tidak tidur. Karena setan tidak bisa menjelma Nabi Muhammad. Tidak bisa menjelma aku, kata Rasulullah. Ya. Ini tapi kalau benar-benar gini loh. Kalau misalkan ketemu dengan orang yang pakai jubah bercahaya, nggak ngomong apa-apa, belum tentu Nabi. Ya. Yang dimaksud ketemu Nabi, misalkan begitu ketemu Rasulullah, saya Rasulullah Nabi Muhammad, itu baru udah, karena nggak bisa setan ngomong saya Rasulullah, itu nggak bisa gitu. Nah, tuh. Ataupun misalkan terutamanya dia nggak ngomong, tapi ada orang yang ngomong kayak tadi kakek saya ngomong itu Sunan Gunung Jati, gitu. Juga nggak bisa setan akan menjelma, misalkan dibohongin, oh itu kan orang yang lain yang ngomong, tapi setannya nggak bisa menjelma Rasulullahnya. Artinya benar adanya kalau mimpi ketemu Nabi udah berarti ketemu dengan Nabi sama dengan di waktu terjaga. Man ro'ani fil manami fasaironi fil yaqdhah wala yatamatsalu syaitonu bi. Ini hadisnya ya.
Jadi jangan langsung saya ketemu Nabi baru ketemu dengan orang yang bercahaya. Bisa aja Syekh Abdul Qadir Jailani bisa dan lain sebagainya. Itu. Ada apa namanya? Pada zaman Rasulullah mau Isra Mi'raj, ya, Rasulullah itu saking senengnya itu si buruk mau dinaikin Nabi, jingkrak sampai akhirnya tinggi sekali. Ya susah kan Nabi Muhammad mau naiknya, mau naik buruknya itu. Tiba-tiba datang ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, belum lahir ya, belum lahir. Tapi ruh udah ada. Apa hadisnya? Al arwahu junudun mujannadah. Wa ma ta'alafa wa ma ta'arafa talafa wa ma tanakar apa? Wa ma talafa tanakar. Ruh-ruh kita itu dulu sudah ada di zaman azalinya di sana. Kalau yang apa tuh namanya di sananya berkumpul, begitu di dunia sudah pada lahir, terjadi akan kumpul. Ya. Talafa, saling mengasihi dekat. Masuk jodoh, saya ngaji begini, ya. Ini bapak-bapak dulu di sananya udah dikumpulkan, udah ada. Tiba-tiba sekarangnya perjalanan saya harus dari sana sini jatuhlah ke Jamrud kan gitu. Udah ada di sananya. Kalau yang apa tuh namanya di sananya enggak, walaupun nanti kumpul enggak jadi, enggak bisa. Bukan berarti enggak baik, ya tiba-tiba enggak kepengen aja gitu kumpulnya. Ya. Tidak itu. Nah ini jadi kembali Syekh Abdul Qadir Jailani datang, Rasulullah naiklah di punggung saya. Tapi bukan orang masih belum lahir ruhnya. Itu harus percaya karena ada hadis al arwahu junudun mujan, ruhnya Syekh Abdul Qadir udah sama dulu, udah bareng-bareng. Ini programnya Allah luar biasa. Nah, sekarang cuma takdirnya, kodonya sudah duluan. Naik punggung bisa, kata Rasulullah bilang, sekarang kamu diinjak oleh kaki saya. Nanti kamu akan menginjak kakinya para aulia. Itu. Maksudnya akan di atas kamu akan menjadi pemimpinnya para aulia. Makanya para ulama itu pada ngomongnya sultanul aulia gitu. Karena ada riwayat seperti tadi ya. Nah ini kembali masih kaitannya dengan mimpi ya. Tapi hati-hati jangan sampai berbohong. Kalau nggak ngomong mimpi seperti apa yang terjadi, jangan mimpi itu. Karena kata Rasulullah, min a'zomil firo ayyadda rojul abahu ghairu abihi wa ayyariya malam ro'a. Dosa bohong yang paling besar, seseorang yang mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Itu bohong yang paling besar. Kemudian yang kedua, orang yang mimpi yang bukan mimpinya. Cerita mimpi yang bukan mimpinya. Mimpinya digebugin. Misalkan, dia ceritanya mimpinya diciumin lah itu. Nah, itu namanya bohong. Mimpinya itu bohong yang paling besar dosanya. Sama dengan yang mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya. Termasuk juga bohong yang paling besar, mengucapkan nabi bukan ucapan nabi. Menyampaikan hadis yang bukan ucapan nabi, itu bohong yang paling besar juga dosanya. Bohong yang paling besar dosanya. Man kadzaba alayya, kata Rasulullah, siapa yang berbohong kepadaku falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong padaku maka tempatnya adalah neraka. Berbohong padaku apa? Yaitu qala Rasulullah, pada Rasul tidak berkata. Nah, itu. Makanya kalau kayak saya kalau ngajar kan selalu kayak ini udah jelas ini. Jami' Sahih Imam Bukhari itu udah diakui oleh para ulama.
Sampai saya kalau khotbah dari dulu nggak pernah lepas daripada teks. Karena takut nanti ke sana kemari ngalor ngidul. Udah ada baca. Jangan bilang apa namanya kalau yang nggak pakai teks hebat. Saya bisa tanpa teks ngomong ngalor ngidul sampai berapa jam ya. Justru kalau apa namanya di pesantren itu harus pakai teks. Harus baca karena supaya jangan kemana-mana. Ya. Maka Imam Nawawi nggak sah tuh khotbah kalau khotbah ngomongnya ngalor ngidul. Contohnya misalkan khotbah menceritakan tentang Israel. Sekarang lagi perang. Sekarang apa itu? Rusia. Ya udah khotbah itu wasiat takwa. Nah, isinya takwa. Apakah itu talabul ilmi, apakah itu birrul walidain, apakah itu ya pokoknya yang masih kaitannya perintah Allah. Udah. Kalau mau pengen menjelaskan tentang perang Rusia dan yang lain-lainnya, Palestina, ya dalam waktu ceramah silakan. Jangan dibawa di dalam khotbah. Ini malah dibanggakan kalau ada yang khotbah begitu. Berarti kiai pengalaman, lagi zaman ini langsung terangan ini. Kalau pesantren malah dijibirin ya kalau ada yang khotbah aneh-aneh itu. Ya udah yang warnanya sama dengan sholat dari dulu itu aja. Emangnya sholat harus ganti? Kalau misalkan sholatnya masih Fatihah aja itu dianggap kalau sholatnya ada berubah baru kiai yang hebat. Ya khotbah ya dari dulu begitu. Cuma wasiat takwa intinya. Kembali. An Anasin bin Malik. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan wa kana tahta Ubadah bin Samit fadakhala alaiha yauman fa'at amadhu wa ja'alat tafli ra'sahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma istayqadha wa yadhaku wa qalat faqultu lahu ma yudhiku ya Rasulullah qala nasu min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna sajada hadzal bahri mulukan ala asira aw mithla mulukan asira qalat faqultu ya Rasulullah ud'ullaha ayaj'ala minhum fada'alahu fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma wada'a rasahu tsumma istayqadha wa yadhaku aqutu ma yudhika sampai akhir, panjang sekali. Jadi Rasulullah pernah datang atau masuk ke rumahnya Ummi Haram binti Milhan. Pada waktu itu Ummi Haram ini istrinya Ubadah bin Samit, salah satu sahabat yang sangat gemar atau sangat selalu ikut dalam berperang. Fadakhala alaiha pada saat yauman, kemudian Ummi Haram memberikan makan pada Rasulullah, menyuguhi pada Rasulullah makan. Rasulullah kemudian melepaskan ini kepalanya, maksudnya sorbannya, kemudian tidur di situ, nginep kata di Ummi Haram setelah dikasih makan. Ya prosesnya nggak langsung makan itu nggak boleh. Ini cerita singkat. Setelah tidur mimpi bangun tiba-tiba tertawa. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, bangun tertawa lagi. Sampai 3 kali kata Ummi Haram, Rasul, tadi malam engkau kenapa bangun tidur tertawa? Apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasul? Rasulullah menjawab, saya mimpi ya. Orang-orang umatku manusia dihadapkan semua datang kepadaku untuk ikut perang fisabilillah. Semua mereka adalah menaiki yaitu lautan, maksudnya berenang di tengah laut. Semua mulukan ala asirah, raja-raja semuanya dengan membawa pasukan atau sejenis atau seorang pemimpin, bukan raja tapi bawa pasukan.
Qalat qultu ya Rasulullah. Kemudian maksudnya mimpi itu jadi senang, artinya Rasulullah senang bahwa umatnya semua adalah mau berjuang di jalan Allah, ya. Bukan hanya perang pakai senjata. Sekarangnya yang dakwah mengajak orang ke jalan yang benar juga itu namanya perang, jihad, ya. Kata Ummi Haram, Rasul doakan saya dong termasuk golongan mereka, ayaj'alani minhum, saya termasuk golongan mereka Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali lagi tadi dari ceritanya, sekali bangun nanya ditajawab, tidur lagi bangun nanya dijawab lagi, sama dengan yang awal pertama kali. Ya tentu saja Rasulullah diminta mendoakan dan Rasulullah mendoakan. Nah akhirnya Faroki batil bahro, kemudian Ummi Haram dia naik perahu, ya, di lautan tadi. Fi zamani Muawiyah, pada zamannya ini Rasulullah udah meninggal nih. Ini dari mimpi tadi kan sebagai pertanda nanti itu. Pada zaman Muawiyah, Ummi Haram ini naik ke lautan, menyeberang lautan, yaitu naik perahu. Fasuriat andabatia, jatuh dari kendaraannya. Hina kharajat minal bahri, dari setelah keluar dari atau sudah ini dari laut sampai meninggal. Jadi karena dia minta itu, ya terjadi. Nah, ya terjadi artinya dia benar-benar berjuang gitu. Sampai meninggal dalam keadaan berjuang. Karena minta doakan. Kan Rasulullah kan melihatnya bukan dia aja, semua banyak orang gitu. Tapi karena minta dia tergolong mereka, ya Rasulullah berdoa, terjadilah. Jadi artinya ini contoh bahwa mimpi bisa terjadi kalau adalah mimpi dari laki-laki yang solih tadi, ya. Minar rajul as-solih bisa akan terjadi, ya. An Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idak tarabaz zaman lam takad ru'yal mu'min takdzibu wa ru'yal mu'min juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzibu. Besok akhir zaman, kata Rasulullah, iktarobaz zaman, sudah dekat zamannya di mana banyak orang yang mimpi, orang mukmin mimpi, tapi itu mimpi bohong. Artinya kalau sekarang ada yang mimpi nggak bisa dijamin kebenarannya, karena udah Rasulullah berkata besok akhir zaman itu banyak yang mimpi tapi mimpi bohong, mimpi yang tidak sebagai mubasyirat, mimpi yang tidak sebagai tanda gitu. Tanda akan menjadi ini, walaupun mimpinya adalah baik gitu. Ya. Walaupun benar mimpi itu adalah bagian daripada 46 sifat kenabian, tapi wa makana minan nubuwah. Sekarang ini udah enggak ada. Kenapa? Fa innahu la yakdzibu. Kalau nabi itu tidak, sifat kenabian itu tidak akan berbohong. Artinya singkatnya hadis ini bahwa kata Nabi besok akhir zaman kalau ada mimpi tidak bisa dipercaya sepenuhnya, dilihat. Walaupun misalkan maaf yang mimpi ustadz kiai itu masih belum bisa kayak dulu. Bisa saja mimpi yang tidak bisa dijamin sebagai tanda al-mubasyirat. Kalau ya kan tadi kan begitu mimpi ibunya yang jadi imam datang dari Mazurai, langsung lahir anaknya aneh tersendiri kan gitu. Setiap mondok Mbak Imam itu ceritanya dalam keluarga itu, setiap mondok di mana pasti yang menjadi paling hebat di zamannya itu. Di Mekahnya juga begitu, ya. Di Mekah itu paling ini sama gurunya yang paling semua ilmu dikuasai. Cuma setelah tua senangnya ngajar ilmu tasawuf. Ya. Waktu mudanya tafsir hadis, fikih. Itu. Yang lebih hebat fikihnya yaitu Mbah Zubair, bapaknya Mbak Memun, keponakan anak kakaknya. Anak kakaknya itu ibunya
ibunya Mbak Jubair, kakaknya ibunya Mbak Imam. Bukan, iya ibunya Abu Hurairah, kakaknya Abu Hurairah, berarti kan ponakan bener betul. Cuma Mbak Jubair itu nikah dengan adik sepupu, anaknya Mbak Ahmad, kakaknya Mbak Imam. Lahir Mbak Maimun, meninggal ibunya, baru nikah lagi. Ini kembali ya, tadi mimpi. Jadi kalau mimpi zaman Rasul, zaman para ini juga masih. Jadi ini iktarobah zaman, udah dekat. Mungkin zaman sekarang sudah mulai mimpinya para ulama masih perlu dipertanyakan apakah benar atau tidak. Tanya sama orang yang lebih ini. Kalau mimpi jangan langsung dianggap itu adalah baik. Ya paling boleh kita mentawili baik, nggak bisa ini akan begini-begini, nggak bisa. Ya. Karena sudah lam takad takdzibu, sudah banyak yang berbohong. Ani bin Umar, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa arifin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nuru, ya haqqu, ya binu aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anka wa akuna bisyudika wa arimna tariqa ilaika wa hawinna ala fadlika wa albisna libasat taqminka innaka ala kulli syai'in qadir ya sanu ya isma du'ana bi khasyahil amin 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 amin. Allahumma ya qasan ya daiman na'ma ya basit rizqi ya qadar khairat ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadirul laisa biqabi ya mawjudan inda syadid ya khafiyal lutfi ya halimal la ya'jal ikdi hajatina hajat man hadara fi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu min hawajina hawaijina wa arwa qarrib 'alal masafati wa sallimna minal hilali wal afat wa la taj'alid dunya aqra hammina wa la mamina wa tusallit 'alaina bi dhurrina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Lakal hamdu wa minkal faraju wa lakal ishtaka wa antal musta'an wa 'alaikal balak la haula wa la quwata illa bil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.